Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. Will be present our material that is persepsi siswa tentang ciri-ciri guru bahasa Inggris yang efektif dan tidak efektif. But before we go to the material, let me introduce our team members. The first one is me, Syawal Aryuda. The second one is Siti Nur Hikmah, and the last one is Muhammad Bilal. The first material will be presented by me. The second presenter is Siti Nur Hikmah, and the last presenter is Muhammad Bilal. Pendahuluan, sekolah adalah salah satu tempat pertama di mana perilaku dan masa depan siswa keberhasilan pendidikan dibentuk. Di sekolah ada banyak elemen atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dapat berlangsung. Ada 4 kebenaran abadi yang menjadikan pengajaran dan pembelajaran proses yang mungkin terjadi di dalam kelas. Jika salah satunya tidak tersedia, tidak akan ada proses belajar mengajar, meskipun proses belajar itu sendiri mungkin masih berlangsung, yaitu yang pertama adalah guru, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah bahan, dan yang terakhir adalah konteks waktu dan tempat, dikutip oleh Rashid tahun 2012. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Guru memiliki peran penting bagi keberhasilan proses belajar mengajar. Guru adalah pembawa keduanya perilaku positif atau negatif terhadap siswa. Siswa cenderung meniru perilaku dan tingkah laku guru. Seluruh kepribadian guru adalah refleksi pikiran siswa. Jika gurunya jujur menjalani kehidupan yang seimbang dan disiplin, anak-anak mengadopsi kebijakan ini sebagai perilaku ideal secara tidak sadar. Guru yang ideal yang melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya memberi kesan hidup jujur yang dapat dijadikan teladan bagi siswa untuk ditiru, mengikuti, dan meniru. Oleh karena itu, peneliti percaya cara siswa bertindak tergantung pada sikap guru. Sangat penting bagi guru untuk mendorong siswa, karena siswa akan merasakan manfaatnya. Seorang guru memikul tanggung jawab yang besar di kelasnya. Salah satu alasannya adalah karena semua siswa bergantung padanya. Segala sesuatu yang dikatakan guru akan berdampak pada siswa. Jika guru merasakan kegembiraan, merasa marah, itu akan menyebar di kalangan siswa karena sikap guru menular. Jika guru tertawa, siswa juga tertawa, karena guru bertanggung jawab atas perilaku sosial di kelas. Jika terjadi kesalahan, satu-satunya yang bertanggung jawab adalah guru, bahkan jika itu bukan kesalahan mereka. Selain itu, terkadang disadari bahwa sebagian besar siswa memiliki masalah dengan guru mereka, meskipun tidak akan pernah ada yang sempurna hubungan antara guru dan siswa. Tetapi sebagai guru harus membangun hubungan baik dengan siswa, atau bahkan mencoba menjadi guru yang efektif untuk mereka. Terlepas dari semua itu, seorang guru harus menghindari beberapa kriteria yang dapat mengkategorikan dia menjadi guru yang tidak efektif. Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian berikut ini. A. Bagaimana persepsi siswa tentang ciri-ciri efektif guru bahasa Inggris? B. Bagaimana persepsi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang tidak efektif? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri yang efektif dan guru bahasa Inggris yang tidak efektif, sehingga guru bahasa Inggris dapat memiliki pengetahuan yang luas untuk diikuti menjadi guru bahasa Inggris yang efektif dan guru bahasa Inggris yang tidak efektif, serta tindakan yang harus dihindari agar tidak menjadi guru yang tidak efektif. Metodologi penelitian dan definisi istilah kunci. 1.1 Responden. Responden penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris jurusan yang sudah berpengalaman diajar oleh beberapa macam dari guru bahasa Inggris. Ada 20 responden yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok untuk menjawab 2 jenis pertanyaan yang berbeda. 1.2 Metode, instrumen, dan prosedur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pengkodean data kualitatif. Instrumen utama penelitian ini adalah data berupa dari esai. Esai dikumpulkan dari siswa, analisis data dilakukan dengan mengikuti prosedur dan teknik grounded theory terdiri dari langkah-langkah pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif. 1.3 Pengkodean. Coding adalah proses pemeriksaan data kualitatif mentah yang akan bentuk kata, frasa, kalimat, atau paragraf, dan pemberian kode atau label. Strauss dan Corbin pada 1990 mengidentifikasi tipe berikut: pengkodean, pengkodean aksial, dan pengkodean terbuka. 1.4 Buka pengodean.
Kami menyapu data menandai dengan melingkari atau menyorot bagian dari teks yang dipilih kode atau label. Misalnya kita melingkari kata-kata atau ungkapan yang menggambarkan perilaku kepala departemen. 1.5 Pengkodean aksial. Akhirnya, kami memiliki sejumlah besar kode dan Anda akan merasa perlu untuk mengurutkannya ke dalam semacam urutan atau dalam kelompok, dan ini disebut aksial pengkodean. Dua jenis pengkodean aksial yang umum adalah non-hierarkis dan hierarkis. Tinjauan literatur terkait. Anton Lee 2003 menemukan bahwa ada 5 faktor kunci yang memberikan dasar untuk mengajar yang baik. A. Pengetahuan guru, semangat dan tanggung jawab untuk belajar. B. Kegiatan kelas yang mendorong pembelajaran. C. Kegiatan penilaian yang mendorong pembelajaran melalui pengalaman. D. Umpan balik efektif yang menetapkan proses pembelajaran di kelas. E. Interaksi efektif antara guru dan siswa, menciptakan lingkungan yang menghormati, mendorong, dan merangsang pembelajaran melalui pengalaman. Temuan dan diskusi. Prinsip-prinsip berikut diambil dari analisis mendalam dalam bentuk esai untuk mempertimbangkan ciri-ciri guru bahasa Inggris yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang baik dan menyenangkan yang dapat membuat dan menciptakan kebaikan hubungan dengan siswa untuk memiliki materi dengan mudah dan nyaman. Seorang guru yang efektif juga merayakan murid-muridnya yang sukses dengan memuji mereka. 2. Menampilkan kinerja mengajar yang sesuai, yang mencakup mengajar metode, penguasaan materi, perilaku guru terhadap materi, dan manajemen kelas untuk memenuhi semua kebutuhan siswa agar dapat mendorong siswa yang memiliki prestasi yang lebih tinggi dari mata pelajaran. Guru yang baik harus dapat mempertimbangkan kebutuhan siswa dan kemudian memutuskan pendekatan yang tepat untuk digunakan di kelasnya. Yang ketiga, menampilkan penampilan yang baik. Tidak selalu berarti gurunya harus cantik atau tampan, tapi dia harus menunjukkan penampilan yang bagus kepada murid-muridnya. Prinsip-prinsip berikut diambil dari analisis mendalam dalam bentuk esai untuk mempertimbangkan ciri-ciri guru bahasa Inggris yang tidak efektif sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang tidak dapat diterima dan dapat mengarahkan guru kepada masalah dengan siswa. Yang kedua, ketidakmampuan ini meliputi penguasaan materi dan ruang kelas pengelolaan. Jika seorang guru merasa kekurangan kedua unsur tersebut, maka disarankan untuk memiliki lebih banyak pelatihan. Karena ini yang paling penting dalam mengajar. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas jika dia miskin dalam manajemen kelas, serta penguasaan materi. Tentu saja dia tidak bisa mengajar dengan baik jika dia tidak tahu apa yang harus diajarkan. Ketiga, memiliki penampilan yang tidak dapat diterima atau buruk. Seorang guru bahasa Inggris harus selalu menunjukkan penampilan yang baik. Karena jika dia memiliki penampilan yang buruk, itu akan menarik konsentrasi siswa dalam menilai gurunya. Kesimpulan dan saran. Persepsi siswa tentang ciri-ciri efektif dan tidak efektif guru bahasa Inggris dapat bervariasi. Ketika memikirkan EVL yang efektif guru secara umum, seseorang dapat mendaftar sejumlah fitur karakteristik ini dapat diurutkan dengan cara yang lebih spesifik saat mendaftar kualitas guru EVL yang efektif. Faktanya, karakteristik guru yang efektif akan menentukan keberhasilan pengajaran dan proses pembelajaran. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan investigasi yang mendalam tentang persepsi siswa tentang guru bahasa Inggris yang efektif dan tidak efektif dengan memiliki responden yang berbeda untuk memiliki data yang lebih bervariasi.